Puluhan miliar rupiah uang negara dimanipulasi oleh tangan-tangan pemegang kebijakan melalui sebuah perusahaan yang dipoles menjadi BUMD. Dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kini sedang membongkar skandal besar di balik pengelolaan Pelabuhan Probolinggo. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap praktek manipulasi tata kelola dalam pengelolaan Pelabuhan Probolinggo. Fakta yang terkuak bukan hanya soal pelanggaran administratif, melainkan terdapat dugaan korupsi besar yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Wah, wah, wah. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bapak Agus Sahat, menegaskan bahwa penyidikan telah menemukan alur sistematis bagaimana PT Delta Arta Bahari Nusantara yang jelas-jelas bukan BUMD yang kemudian dipoles sedemikian rupa agar bisa menerima hak konsesi Pelabuhan Tanjung Tembaga sejak tahun 2017. Sejak awal, prosesnya sudah cukup janggal. Status PT DABN hanyalah sebagai anak perusahaan yang diperlakukan seolah-olah BUMD. Padahal sudah cukup jelas bahwa ketentuan dasar tidak terpenuhi sama sekali, namun tetap dipaksakan. Kasus ini bermula dari keinginan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat itu untuk mengelola Pelabuhan Probolinggo karena tidak memiliki BUMD yang memenuhi syarat sebagai badan usaha pelabuhan. Pemprov Jawa Timur justru mendorong penggunaan PT DABN sebagai anak perusahaan dari PT Jatim Energi yang kemudian perusahaan ini diakuisisi oleh PT Petrogas Jatim Utama. Melalui surat resmi Gubernur Jawa Timur tertanggal 10 Agustus 2015, akhirnya PT DABN disebut sebagai BUMD dengan izin Badan Usaha Pelabuhan. Padahal faktanya PT DABN bukan BUMD. Menurut Permenhub nomor 15 tahun 2015 bahwa Badan Usaha Pelabuhan wajib memiliki lahan sendiri dan pendanaan non-APBN atau APBD. Namun, konsesi tetap diberikan pada tahun 2017 yang ketika itu PT DABN belum memiliki lahan. Syarat kepemilikan aset baru terpenuhi 6 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2021. Pemprov bahkan mengeluarkan Perda nomor 10 tahun 2016 yang memaksakan penyertaan modal berupa aset pelabuhan kepada PT Petrogas Jatim Utama yang kemudian diteruskan kepada PT DABN. Padahal Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 jelas melarang penyertaan modal kepada pihak yang bukan BUMD. Selama periode 2018 hingga 2024, PT DABN mencatat pendapatan sebesar 193 miliar. Namun, setoran ke KSOP diperkirakan hanya sebesar 5,31 miliar atau 2,75%. Ketimpangan besar inilah yang kemudian menjadi dasar Kejati untuk melakukan pengusutan secara mendalam. Dalam proses penyidikan, Kejati Jawa Timur telah memeriksa 25 saksi dan 2 ahli, serta melakukan penggeledahan di 4 lokasi. Sebanyak 13 rekening diblokir, uang tunai sebesar 33 miliar disita, 6 deposito senilai 13 miliar, dan valuta asing sebesar 421.000 US dollar. Total aset yang diamankan mencapai 47,26 miliar rupiah. Seluruh aset kini sedang diamankan untuk memastikan pemulihan keuangan negara dapat dimaksimalkan. Menurut Kejati, masalah ini bukan hanya soal pelanggaran teknis, melainkan bentuk penyimpangan struktural, bahwa status BUMD dipalsukan, penyertaan modal melanggar undang-undang, dan konsesi diberikan tanpa syarat, aset digunakan sebelum legal, dan
pendapatan ratusan miliar tidak transparan. Semua jalur ditempuh untuk memfasilitasi satu perusahaan yang secara hukum tidak memenuhi syarat. Ini penyimpangan yang tidak bisa terjadi tanpa ada campur tangan pemangku kebijakan. Kejati Jawa Timur memastikan bahwa pengusutan tidak akan berhenti di level korporasi. Setiap pihak yang terlibat dalam manipulasi regulasi dan penyalahgunaan kewenangan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidikan akan terus berjalan sampai para pihak atau para gerombolan dalam kasus ini terungkap secara terang benderang. 2 jempol untuk Kajati Jawa Timur. Salam Kopdar untuk Kajati.